30 Oktober 2019, calon Kapolri Komjen Idam Aziz mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test secara terbuka yang digelar Komisi 3 DPR RI. Dalam fit and proper test, Komjen Idam Aziz memaparkan 7 program yang akan dijalankan bila dirinya diberi amanah menjadi Kapolri. 7 program prioritas itu adalah mewujudkan SDM unggul, pemantapan Harkamtibmas, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, pemantapan manajemen media, penguatan sinergi polisional, penataan kelembagaan, serta penguatan pengawasan. Setelah menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri, Komisi 3 DPR mengesahkan Idam Aziz menggantikan Tito Karnavian dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani pada 31 Oktober 2019. Dengan keputusan DPR ini, Idam berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mempercayai dirinya menjadi Kapolri dalam jajaran pemerintahannya. Akan meningkatkan dan melanjutkan pemantapan kerjasama bersama dengan TNI untuk bersama-sama menjaga keamanan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia ini. Kasus kekerasan dan kriminal akan menjadi pekerjaan rumah Kapolri baru, Jenderal Polisi Idam Aziz. Namun, mantan Kapolri Tito Karnavian yakin Kapolri mampu mengemban tugasnya dengan baik. Saya berharap banyak Pak Idam nanti akan bisa lebih menyempurnakan organisasi Polri, sehingga outputnya nanti akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Idam Aziz pun berkomitmen akan mengemban tugasnya sebagai Kapolri dengan baik dan profesional. Saya akan melanjutkan semua program yang telah dicanangkan oleh Pak Tito. Saya akan mantapkan promoter dengan 7 langkah yang saya sudah laksanakan ketika fit. Saya juga mohon doa masyarakat seluruh Indonesia, karena Polri tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Diharapkan di bawah kepemimpinan Kapolri baru tercipta Polri yang lebih dominan sebagai pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat dan mampu meningkatkan pelayanan prima kepada publik. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Polri Promoter. Bersama saya Agustin Ramdi, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbincang mengenai penguatan Polri Promoter menuju Indonesia Maju. Dan pada tanggal 1 November 2019, Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Polisi Dr. Idam Aziz MI sebagai Kapolri di Istana Negara. Jenderal Idam Aziz dipercaya mengemban amanah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menggantikan Purnawirawan Tito Karnavian yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam program kerja pada kali ini tentunya akan bersama Presiden Jokowi dan juga wakilnya Pak Maruf Amin pada tahun 2019 sampai 2024 menyerap pembangunan sumber daya manusia Indonesia untuk mencapai Indonesia Maju. Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu hal yang sangat penting untuk negara ini. Dan untuk itu segala upaya akan dilakukan dengan terbaik untuk mendukung program pemerintah. Salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat menjalankan amanah dengan pemimpin yang baru. Dan episode kali ini kita akan membahas mengenai program-program kerja Kapolri, tentunya dengan Kapolri yang baru dari Pak Idam Aziz dan juga bagaimana implementasi dari setiap rencana pekerjaannya yang akan dilaksanakan pada periode kali ini. Dan sebelum membahas lebih lanjut lagi, di studio sudah hadir 3 tamu, yakni Bapak Irjen Pol Muhammad Iqbal, Kadif Humas Polri. Apa kabar Pak Iqbal? Assalamualaikum, selamat malam. Alhamdulillah baik-baik. Salam baik ya, sehat ya Pak ya. Dan Sehat. di sini juga sudah hadir Ibu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas. Apa kabar Bu Pungki? Baik, terima kasih Mbak Agustin. Sehat ya Ibu ya? Sehat. Dan juga telah hadir di sini Bapak Profesor Adrianus Meliala PhD dari Ombudsman RI. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih diundang. Sama-sama, terima kasih sudah hadir di studio Aunis dan tentunya menjadi topik yang sangat menarik untuk bisa meningkatkan sama-sama kinerja dari Kapolri ya Pak ya. Dan apa saja sih Pak Iqbal dari program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Dr. Idam Aziz untuk kali ini? Saya awali dari promoter profesional, modern, sehingga public trust terwujud, kepercayaan masyarakat terwujud. Itu adalah konsep program andalan daripada Bapak Kapolri yang sebelum Pak Idam, yaitu Bapak Mendagri. Dan ini dikuatkan
sebagai bentuk sustainability dari program promoter dengan 7 program prioritas. Yang pertama adalah mewujudkan SDM yang unggul, karena tagline-nya jelas SDM unggul Indonesia maju. Pada era kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi di periode kedua. Yang kedua, pemantapan harkam tipmas. Ya, yang ketiga, kita melakukan upaya-upaya penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Yang keempat, pemantapan manajemen media. Yang kelima, sinergitas polisional dengan berbagai elemen masyarakat juga dikuatkan. Yang keenam adalah pemantapan pengawasan. Yang ketujuh yaitu penataan kelembagaan. Nah, sehingga 7 ini satu sama lain saling berkait. Tetapi ada juga 5 komitmen Bapak Kapolri yang juga harus linear dengan 7 prioritas itu, yaitu melakukan dukungan atau fully support dan pengamanan terhadap program-program pembangunan nasional. Kita tahu bahwa Polri, TNI adalah 2 lembaga salah satu yang terpenting untuk menunjang dan mengamankan seluruh program pembangunan nasional. Bayangkan kalau misalnya daerah tidak aman, ada hal-hal yang mengkhawatirkan, mungkin pembangunan nasional tidak bisa optimal. Iklim investasi juga tidak bisa leluasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, juga melakukan hal-hal yang sangat prinsip, yaitu memantapkan soliditas internal. Jadi Pak Idam masuk, walaupun tergolong junior, dia melakukan komunikasi dengan seluruh internal kita. Baik itu perwira tinggi senior, satu angkatan, maupun seluruh. Dan juga menguatkan sinergitas dengan TNI. Karena TNI bagi kami adalah lembaga terpenting sebagai partner strategis untuk melakukan pemeliharaan Kamtipmas di dalam negeri. Dan seterusnya mewujudkan internal Bayangkara yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme. Walaupun tidak gampang, tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi kita melakukan upaya-upaya yang sangat keras, upaya-upaya suri tauladan dari pimpinan. Pak Kapolri, Pak Idam sudah menyampaikan bahwa suri tauladan adalah hal yang penting. Bahwa tauladan lebih berarti, satu tauladan lebih berarti daripada sejuta arahan, sejuta nasihat. Ini adalah datang dari Pak Kapolri sendiri. Berikutnya yaitu kami berusaha menuntaskan kasus-kasus yang menjadi sorotan publik. Banyak diantaranya kasus-kasus yang terkait dengan penyidik KPK. Ini all out, kita melakukan upaya-upaya yang maksimal, walaupun tidak mudah. Minim barang bukti, tetapi insya Allah ini masalah waktu saja. Kami akan melakukan upaya-upaya itu. Bukti sudah banyak, gitu ya. Yang terakhir kita melakukan bukan kita ya, Bapak Kapolri khususnya, karena beliau paham, beliau tidak relatif lama memimpin kementerian namanya polisi, memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang bersangkutan akan mempersiapkan suksesi pimpinan berikutnya. Nah, sehingga dari 7 prioritas dan 5 komitmen ini, Bapak Kapolri akan terus melakukan day by day untuk melakukan upaya-upaya konsolidasi dan pembuktian kepada masyarakat. Sehingga Kepolisian Negara Republik Indonesia terus menambah kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Ya, pastinya dengan 7 prioritas dan juga 5 komitmen ini akan sama-sama bekerja semua secara internal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kapolri ya. Persis. Jadi bagaimana nih dari Mbak Pungki melihat dari 7 prioritas kerja dan juga 5 komitmen? Ini sangat relevan dan sangat artinya merupakan kelanjutan kontinuitas dari apa yang sudah dilakukan Kapolri sebelumnya, Pak Tito, dengan promoter, dan masyarakat juga sudah mengenal promoter ini, kemudian juga berharap Polri menjadi lebih baik. Karena di bawah kepemimpinan Pak Tito pada waktu itu Polri ininya meningkat ya, kepuasan masyarakat. Artinya dari yang tadinya 3 di terbawah, sekarang jadi 3 teratas. Nah, itu kan satu prestasi tersendiri. Nah, oleh karena itu sangat baik ketika Pak Idam kemudian melanjutkan program ini. Kita berharap ketika program ini dilanjutkan oleh Pak Idam, sukses ke seluruh Satwil dan Satker di seluruh Indonesia. Dan kita berharap juga
ke depan Polri akan semakin dapat menghadapi tantangan-tantangan karena pada tahun-tahun sebelumnya kan kita melihat tahun-tahun politik Polri berhasil menghadapi itu. Terus kemudian ke depan juga ada tantangan lagi, ada pilkada serentak, kemudian ada juga PON. Kita berharap juga Polri semakin kuat, semakin baik. Oke, dan tampaknya kepercayaan kepada masyarakat jadi semakin meningkat Mbak Pungki ya. Jadi ini yang memang harus dipegang oleh Polri. Oke, pastinya ada tambahan juga nih yang berbeda dari Pak Adrianus, tapi Pak Adrianus jangan dijawab sekarang dulu, nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya hanya di iNews.